guys, welcome to channel Oke teman, nah di kesempatan kali ini Om mau nge-review RC, dimana RC ini tidak untuk kaum mendang meninggi. Kemarin kita udah nge-review beberapa RC dari brand-brand yang pendatang baru, dan kita disuguhkan banyak fitur, open lock differential, dual shifter, digital remote, bahkan sampai dikasih winch yang tentunya winch-nya tetap winch abal-abal. Nah, di kali ini teman-teman akan melihat RC yang benar-benar badak. Mungkin buat kaum mendang-mending sih agak di skip kali ya, karena mungkin nggak tertarik dengan RC ini. Tapi teman-teman, RC ini sangatlah worth it, dimana kalau teman-teman nanti main ke ranah adventure yang sesungguhnya. Kita terabas medan trek yang begitu ekstrim, medan trek yang berat, RC ini mampu tanpa mengalami banyak masalah dan banyak problem. Serta RC ini punya part yang sangat melimpah. Semua part RC ini bisa PNP masuk nih, baik dari Injora, Bandit, KYX, bahkan ada beberapa part Vanquish yang bisa masuk. Bahkan untuk part Hot Racing pun bisa masuk secara PNP. Kita bisa milih semua garden yang ada di pasaran suka-suka, dan kita bisa memilih body juga suka-suka. Kita bisa memilih mungkin steering, servo, dan lain-lain, bumper terutama itu juga suka-suka, dan semuanya PNP di RC ini. Sangat menarik kan RC ini, karena build awalnya RC ini di harga 4 jutaan saja nih. Keren kan teman-teman. Nah, RC yang kemarin kita review adalah Freeman dengan tipe Bronco. Kali ini kita akan nge-review RC Freeman lagi dengan basicnya kit Monjev yang bodinya jauh lebih layak lah ketika kita mainkan. Nggak seperti yang Bronco kemarin yang agak sedikit boxy. Ada beberapa teman yang suka, ada beberapa teman yang mungkin kurang suka dengan body Bronco-nya ya. Nah, ini teman-teman, Freeman mengasihkan solusi, dan ini adalah RC Freeman dengan body yang sangat menarik seperti Jeep Cherokee buntung atau mungkin Cherokee tubular, tetapi ini adalah kit Monjev. Seperti apa RC-nya kita lihat sama-sama, kita akan review sama-sama, kita akan bongkar sama-sama. Dan sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe dulu nih channelnya Om Ewa nih. Klik deh, klik like dan subscribe, like yang banyak nih. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, di dislike aja, nggak masalah nih teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, silahkan klik tombol notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan info seputar RC Adventure lainnya. Dan juga teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe juga untuk teman-temannya Om Ewa di sini nih. Nah, banyak banget nih channelnya nih teman-teman. Di situ nanti teman-teman bisa membandingkan semuanya, karena satu reviewer itu kurang meyakinkan. Teman-teman harus punya pandangan untuk reviewer lainnya agar teman-teman bisa memilih RC yang bagus sesuai dengan budget dan sesuai dengan seleranya kalian semua. Langsung aja kita ambil RC-nya, kita unboxing, kita lihat sama-sama, dan kita akan bongkar apakah se-worth it itu nih teman-teman. Langsung yuk, check it out. Oke, untuk packaging dari Freeman ini seperti biasa ya, seperti Freeman yang kemarin tipe Bronco. Jadi packaging ini adalah packaging yang benar-benar dia go green, nggak ada yang menarik di packaging ini. Tapi packaging ini sangat aman. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada berlapis-lapis untuk bagian RC-nya agar RC-nya tidak terguling nih. Kita akan buka sama-sama. RC-nya sudah dirakit nih. Kita mendapatkan buku. Kemudian nah, ini teman-teman untuk RC Freeman versi Monjev, gimana? Lumayan bukan? Dan ini versi RTR, alias kita mendapatkan RC beserta elektrikalnya lengkap nih. Wow. Oke, seperti biasa kita mendapatkan buku manual, dan buku manualnya ini universal sepertinya ya, dari
versi Bronco, Defender, bahkan sampai ke Monjev tipe T atau Freeman tipe T ini semuanya ada di sini. Jadi kit ini kit Freeman yang universal. Nice. Kemudian kita mendapatkan stiker dari FR Racing. Ini kita mendapatkan charger serta beberapa spare part tambahan ya teman-teman. Nice sih. Oke teman-teman, ini untuk RC Freeman-nya kita akan coba kelotok dulu plastiknya ya teman-teman. Wow. Oke. Secara sepintas RC ini nampak bagus nih teman-teman. Untuk bodinya sih, ya ini pertama kali Om Ahmad terkesan sama Freeman bisa mengganti bodi Bronco-nya menjadi bodi yang keren. Oke. Penguncinya menggunakan talitis nih. Pengunci RC ini menggunakan talitis di bagian depan dan belakang. Oke. Untuk RC-nya seperti ini teman-teman. Untuk packagingnya kita mendapatkan remote juga di sini. Remote-nya berbeda ya. Sini sudah tidak ada apa-apa. Kardus packagingnya sangat simpel, namun ini sangat aman ketika RC ini melintasi beberapa pulau. Nah ini teman-teman, untuk RC Freeman dengan tipe Monjev. Nice. Untuk bodinya sih, ya ini yang body proper nih buat pengganti si Bronco. Buat teman-teman yang tidak suka dengan body boxinya si Ford Bronco-nya Freeman, ini body yang sangat-sangat rekomendasi karena ini nampak gagah dan ini persis banget dengan Cherokee, padahal ini Monjev ya. Nice sih. Meskipun body ini tidak lisensi resmi teman-teman, tapi untuk bentuk dan detail-detailnya sih lumayan ya. Oke, kita akan coba impresi pertama dulu. Kita akan lihat suspensinya. Untuk dirasakan, suspensinya ini tidak terlalu hard, juga tidak terlalu soft. Ini pas dengan medium. Ini medium. Nah, kemungkinan kita cukup untuk setup oli saja. RC ini sudah enak banget untuk artikulasinya nih. Shock bawaannya cukup oke lah. Untuk detail pertama yang kita lihat, impresi bodinya dulu. Oke teman-teman, untuk impresi pertama RC ini sungguh-sungguh sangat bagus dan keren di bodinya nih. Bodi yang segar teman-teman, nggak perlu ada PR lagi lah. Ya sebagian orang mesti suka deh dengan bodi konsepnya seperti ini. Nice, nice. Meskipun bodi ini tidak lisensi resmi, tetapi bodi ini sangat-sangat lebih layak lah ketika kita mainkan nanti di adventure yang dimana bodi ini sudah cukup proper. Untuk bahan leksannya sepertinya jauh lebih tebal ya daripada versi Bronco kemarin ya teman-teman. Ketukannya agak sedikit padat. Coba kita akan kombinasikan dengan yang versi Bronco ya. Nah, untuk suaranya pun ini agak sedikit padat. Jadi RC ini kemungkinan besar untuk bahan leksannya ada peningkatan nih. Wow. Jadi ketika kita ada kritik dan saran, Freeman memperbaiki kualitasnya dan jauh lebih worth it nih. Untuk bodi bagian belakang ini kita dikasih dengan bodi tubular atau kalau teman-teman nyebutnya bisa
overland lah. Kalau ini tubular. Ini setengah tubular. Jadi kalau biasanya seperti Cherokee buntung, kalau ini Monjev buntung. Ya memang Monjev seperti ini. Kita mendapatkan body Lexan, belakangnya tubular, dan rangka tubularnya ini, rangkanya ini menggunakan part nilon. Wow, ini bener-bener part nilon, bukan part plastik nih. Badak banget ya. Jadi keunggulan nylon kan dia susah untuk dipatahkan, susah untuk dilekuk sampai benar-benar patah. Bahkan dia itu sangat-sangat lentur dan sangat-sangat elastis, kuat juga, tidak mudah untuk patah. Dan bodi ini juga jadi jauh lebih ringan. Kita bisa enak nanjak-nanjak, crawling gitu, karena beban dari RC ini di bagian body stabil, bisa proper. Oke, next kita akan lihat untuk cat, detail cat ini kita dikasih cat warna yang hijau. Ini hijaunya hijau tua ya, ini hijau daun. Ini menggunakan finishing doff. Kemudian ya agak yang sedikit dinotis nih, perlampuannya kita dikasih stiker. Kalau teman-teman membandingkan RC ini di harga 4 jutaan dan membandingkan dengan CLGT, WLTOS, HBR 1001, ya kemungkinan teman-teman nggak bakalan suka, karena perlampuan realistic lamp di sini tidak ada sama sekali nih, tidak ada sama sekali. Bahkan kita dikasih lampu yang modelnya stiker. Tetapi kita harus membandingkan RC ini dengan brand yang sejenis atau mungkin di atasnya, karena brand ini itu cloningnya CX10 generasi kedua atau mungkin generasi ketiga juga oke lah. Tapi ini masih menggunakan generasi kedua, di mana SCX10 generasi kedua itu ada RC Deadbolt, ada RC Basecamp. Nah, semua RC dari Axial, Deadbolt, Basecamp itu menggunakan lampu yang stiker seperti ini, gitu. Ya memang ketika kita mau menambahkan aksesoris perlampuan agak sedikit effort, karena kita harus membuat mungkin 3D printnya untuk bagian grill depan, kemudian untuk membuat mounting motor, mounting perlampuan gitu. Kita harus effort memesan, atau kalau ada sih di e-commerce mountingnya untuk perlampuan ini pakai bahan 3D print itu is oke lah. Atau kalian bisa mengganti body Lexan ini menggunakan hard body dari Cherokee. Bagus juga kalau kita ganti, dan PNP tentunya, karena untuk dimensi RC ini dengan skala 1/10, wheelbase 313, itu banyak banget di luar sana body-body yang disuguhkan untuk mengganti si Freeman ini. Kita mendapatkan grill juga yang dari stiker. Untuk di bumper ini, bumpernya menggunakan nilon teman-teman. Jadi tidak mudah patah juga. Nih, nilon. Kita dikasih lampu bagian depan ini, lampu bumper dengan LED SMD sebanyak 6 titik. Kita dikasih steering guard atau link guard ya, bagian bawah bumper. Ini partnya nilon, tidak mudah patah dan sangat lentur, sangat elastis. Teman-teman nggak usah khawatir untuk part-part di RC ini, karena ketika teman-teman upgrade dari bumper sampai ke semuanya, itu semua part tersedia dan bisa masuk secara PNP. Teman-teman bisa memilih model apapun, bisa masuk ke sini. Bahkan bisa kita ganti bodi suka-suka nih. Sukanya Freeman sih seperti itu. RC ini RC yang minim fitur, tetapi penjualan RC ini, daya beli RC ini, daya ikat RC ini bukan di fiturnya, kebakohan dan kerigidan RC ini. RC ini setara dengan Axial SCX10 yang
bener-bener super bandel. Ya nggak ada tandingan sih kalau si Freeman ini dibandingkan yang lain-lain. Yang bisa nandingi cuma si Axial originalnya aja. Oke, kita mendapatkan bumper nylon, lampunya stiker, kita mendapatkan decal serta stiker di sini. Untuk bagian kaca kita dikasih stiker juga di bagian wiper. Kemudian kita dikasih roof lamp di bagian sini, bagian atas ini dengan 8 titik. Oh, 9 titik, dengan 9 titik. Kemudian kita dikasih juga aksesoris untuk tabung pemadam. Kemudian kita dikasih ban spare tire, dan ban ini bisa dipakai, ya bener, ban ini bisa dipakai secara langsung karena ban ini ban yang berguna juga, dan modelnya pun sama. Ban ini modelnya sama. Kita dikasih ban totalnya 5. Nice. Kemudian ini masih menggunakan pengunci body atau body clip di bagian sini, kap mesin. Nah, ini agak disayangkan ya, karena ini akan mengurangi detail si RC-nya itu sendiri gitu. Nah, bagian belakang juga kita dikasih body clipnya di sini, bagian bak. Kita akan coba lepaskan dulu. Untuk bagian belakang RC ini tidak ada perlampuan, tetapi kita dikasih lampu di bagian bawah chassis. Ini ada lampu merah di bagian bawah chassis, sebagai lampu indikator saja ya. Ketika RC ini on, lampunya ini juga ikut on, seperti itu. Kemudian kita mendapatkan gardan Freeman. Nah, ini investasi yang sangat-sangat worth it nih, bagian gardan Freeman, dimana gardan ini sudah sangat kuat, bakoh, bandel, heavy duty dengan gear yang metal baja. Lengkap lah. Ini RC anti rungkat ya nih. Bagian per kaki-kakiannya sangat-sangat diperhatikan nih. Oh, ini sudah terlepas bodinya teman-teman. Bodinya seperti ini. Kita mendapatkan bodi yang sudah di assembling ya. Perlampuannya hanya ada di kabel bagian atas. Kita dikasih kabel servo pin untuk menyalakan lampu bagian atas. Nah, ini untuk perlampuan. Oke. Nih, ini untuk perlampuan bagian atas di sini. Hanya satu soket saja. Selebihnya soket bagian lampu belakang sudah menyatu di sini ke receiver. Kemudian lampu di bagian depan juga sudah menyatu ke receiver. Ini bodinya sangat ringan. Benar-benar ringan. Kita tidak dikasih interior apapun di sini. Nah, plus minusnya ketika kita tidak ada interior, kita enak untuk maintenance ketika RC ini sudah sangat kotor. Kita bisa siram, semprot, dan lain-lain. Kita bisa sapu di bagian sini, memudahkan kita untuk membersihkan. Kalau ada interiornya, kita harus susah payah melepas interiornya dulu, baru kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi, dan akan risiko ngembun di kaca juga. Kalau ini nggak ada risiko ngembun sama sekali. Bodinya koi. Bagian dek belakang nih ya, bagian buritan dan dek belakang ini juga terbuat dari nilon. Terbuat dari nilon dengan model kita dikasih motif-motif borders. Kemudian ini ada, sepertinya ada kotak, tapi ini sebenarnya stiker. Kalau seolah-olah ini ada kotak penyimpanan atau spare tire gitu ya, kotak box penyimpanan gitu, atau mungkin kotak bensinnya ada di sini, kotak bahan bakarnya ada di sini. Yang lainnya ini stiker nih. Oke sih. Yang saya suka ini bodinya ini. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu remote-nya. Nah, remote ini kita dikasih remote dengan merek Rally GT2 Evo 2A. Untuk baterainya baterai double A sebanyak 4 biji, bisa diganti dengan baterai cas. Ya, ini nggak bisa dibuka. Untuk mount baterai di sini ini nggak bisa dibuka nih. Kita nggak bisa dibuka karena ini memang paten
paten dia menyatu dengan bagian casing bawah. Ini paten. Jadi kita nggak bisa buka. Kalau satu-satunya cara ya kita menggunakan baterai AAA yang sudah bisa di recyclable, dicas ya. Kita mendapatkan remote dengan 2 channel saja. Channel 1, channel 2 untuk steeringnya. Ini menggunakan karet keras. Jadi bukan spon atau bukan busa. Ini menggunakan karet. Nih, ini karet. Jadi gripnya nggak licin juga. Kemudian untuk jangkauan one hand jauh, jauh ya. Jadi jempol kita agak sedikit kesusahan untuk menjangkau. Ketika jempol kita menjangkau, jari telunjuk kita nggak bisa menjangkau ini steering gas dengan nyaman. Nah, harusnya nyaman seperti ini. Ini nggak nyampe ini jempolnya. Gitu. Kemudian ini untuk pengaturannya. Di sini kita ada steering reverse, non reverse, throttle reverse dan normal. Ini untuk binding receivernya. Kemudian ini untuk airlet, gilet, steering trimnya di sini. Oh, modelnya pencetan. Throttle trim di sini. Steering limiternya di sini. On off power di sini. Remote-nya simple, tidak support winch. Kalau di versi Bronco kita dikasih tombol untuk winching. Kalau di sini kita tidak dikasih tombol untuk winch. Remote-nya sangat simple, tetapi remote ini jauh lebih nyaman daripada remote yang kemarin, yang versi terbaru yang dia modelnya kotak-kotak gitu. Ini lebih nyaman, ergonomisnya enak. Ketika kita genggam juga nggak kayak kita megang tongkat, tetapi kayak kita memegang pistol atau senapan ya. Kemudian tarikan di bagian gas ini nggak terlalu keras, juga nggak terlalu lembut. Enak sih. Untuk bagian atas atau kita dorong untuk mundur, ini space-nya sekitar 25%. Kalau di sini 75%. Jadi untuk bagian netral ini di angka 75% ya. Ini masih panjang ke sini. Panjang sekitar 75% untuk ditarik. Kemudian untuk didorong ke depan, untuk mundur ini sedikit sekali, sekitar 25-30% saja. Nah, ini untuk steeringnya juga sama. Pernya juga nggak terlalu keras, juga nggak terlalu soft juga. Kemudian ketika kita tengahkan, dia akan getar-getar gitu. Nah, ini menandakan bahwa springnya tidak terlalu keras. Oke. Untuk remote-nya seperti ini. Kitnya nih, kita mendapatkan electrical dengan ESC WP1040. Ini ESC yang sama seperti yang di Freeman Bronco. Kemudian kita mendapatkan motor 550 dengan jumlah T yang kurang tahu juga. Ini motor yang sama juga seperti di Bronco. Kita mendapatkan gearbox yang, wah, ini gearbox yang legendaris sih Freeman, dimana sepur gearnya ini anteng, tetapi ya bagian dalam gearnya ini masih menggunakan gear nilon. Nah, ini kita bisa ganti atau upgrade saja bagian gear dalam ini menggunakan gear metal. PR-nya cuma satu itu aja. Kita mengupgrade gear bagian dalam ini dengan metal karena kita sudah diberikan casing metal di bagian gearbox-nya. Metal. Ini nylon. Ini kita mendapatkan box receiver juga. Untuk side skirtnya juga dari nylon juga, sama seperti yang Bronco kemarin, ini sama persis. Kemudian kita mendapatkan baterai juga dengan baterai Li-ion 2000 mAh. Baterainya kotak seperti ini. Oke. Kita mendapatkan tempat baterai seperti ini. Nah, ini layout seperti halnya di SCX-10 generasi kedua ya. Layout baterai di sini, untuk servo juga di sini. Kita mendapatkan servo yang notabene berapa kilo masih dirahasiakan. Kita akan cek aja untuk servonya sudah di waterproof atau belum. Kita juga akan cek gear dari servo ini sudah dikasih gear metal atau masih gear plastik. Nanti kita akan cek bersama-sama. Kemudian receivernya dapat box seperti ini. Simple, elektrikalnya sangat simple. Chassisnya ini chassis kanal C. Dia sudah metal.
Nah, chassisnya sudah metal. Shocknya juga sudah metal. Kita dikasih shock full metal dan support oil. Kita mendapatkan bagian bawah link yang sudah metal dan linknya ini towable dan besar. End-rodnya link ini nilon. Kita mendapatkan couple nilon. Kemudian, oh iya, ada yang sedikit berbeda di bagian velg. Velg kita mendapatkan velg plastik. Ini bukan velg bedlock, karena ini velgnya dilem dengan roda, karena ini ada bekas lemnya. Velgnya ini masih plastik, dan dia dilem, kemudian vented juga. Kita harus beresin untuk masalah vented ini, kita harus tutup lubangnya. Nah ini untungnya lubangnya cuma satu nih. Kita bisa tutup. Nah, enaknya di roda ini ketika kita tutup lubangnya, roda benar-benar dia vakum. Beda sama seperti Freeman kemarin yang kita tutup lubangnya. Bagian roda ini dilubangi banyak banget dengan jarum. Kita nggak mendapatkan lubang apapun di rodanya ini. Jadi lubangnya ini hanya satu di bagian velg ini aja. Ketika kita tutup, masalahnya udah selesai. Ya ini udara masih ada di dalam, terjebak. Ini yang bikin RC-nya nggak mudah kemasukan air di bagian dalam. Nah, kita mendapatkan roda yang masih AT ternyata. Rodanya masih AT. Tetapi AT yang di sini agak sedikit berbeda karena profil rodanya jauh lebih ke dalam. Meskipun ini profil rodanya rapat, kita bisa mengakalinya dengan cara memotong atau mengurangi jumlah tonjolan ini ya, biar nggak terlalu rapat. Kita mendapatkan roda dengan lebar 42 mm, kemudian ketinggian roda ini di angka 116 mm untuk OD-nya. Velg ini di ring 1,9 inch dengan head 12 mm yang masih menggunakan plastik atau nylon. Oke. Kita mendapatkan panhard. Kita mendapatkan panhard karena ini SCX10 generasi kedua, harusnya untuk servonya ada di bagian gerdan. Kita sudah dikasih servo on chassis dan kita dikasih panhard yang sangat besar. Betapa bakohnya. Oh ya, kita akan cek nih. Katanya Freeman itu kuat di kaki-kaki ya. Nggak goyang dong. Jadi gerdan di bagian belakang itu tidak geser kiri kanan nih. Geser kiri kanan pun sangat minimalis dan ini benar-benar rigid, bakoh. Artikulasi kiri kanan juga oke. Bagian depan, apalagi bagian depan yang ada panhardnya, dia nggak goyang kiri kanan. Bahkan link di bagian depan ini dikasih 4 link. Biasanya untuk panhard kan dia dikasih 3 link, 3 link. Ini dikasih 4 link, bener-bener 4 link dan 1 panhard. Total link di bagian depan itu ada 5 link. Belum ketambahan link steering dan link servo ya. Nice. Oke, kita akan coba tes dulu teman-teman untuk RC ini sekuat apa atau performanya masih sama aja dengan Freeman yang kemarin. Kita akan langsung tes aja secara RTR. Oke, kita akan nyalakan RC ini. Habis ini kita akan bongkar RC-nya. Kita akan nyalakan dulu remote-nya dan kita akan nyalakan dulu untuk RC-nya. Oke, ini sudah connect. Wow, nggak ada geol nih. Nah untuk perlampuan bagian depan ini langsung nyala ketika RC ini on. Bagian belakang juga langsung otomatis nyala ketika RC ini on. Tidak ada realistic lamp di sini. Kita akan coba pasangkan bodinya. Dan kita akan pasangkan untuk perlampuan di bagian bodi. Ini harusnya juga langsung on karena nggak ada saklar di sini. Nah, untuk bagian atas juga langsung on. Kabelnya panjang banget. Oke, kita akan klip.
Oke. Oke, kita akan langsung tes untuk RC ini bagaimana torsinya dia untuk melewati roda dengan satu dulu. Ya, satu dulu baru nanti dua lah. Kita akan cek untuk torsi yang paling pelannya seberapa. Nah, ini paling pelan nih. Nih. Nah, ini paling pelan. Paling pelan segini. Untuk RPM paling pelan ketika kita taruh di tanah, nggak kuat. Kita coba tes lagi untuk torsi yang agak dinaikin ya. Oke, segini. Cek di tanah. Wow. Oke, cukuplah untuk torsinya. Kemudian kita akan coba 3 dengan, oh ya, ini bisa pakai trim nggak sih? Kita pakai trim saja ya, quarter trim. Hanya bisa menyala saja. Oke, kita akan tambahkan dulu lagi. Jadi ini nggak puteran sih. Oke. Nggak bisa. Kita nggak bisa pakai ini. TH trim nggak bisa. Oke, nggak bisa. Kita harus manual seperti ini. Pakai tangan ya. Oke, cek. Nggak mampu. Nah, ini baru mampu. Oke. Coba kita akan cek di sini. Oke. Untuk artikulasi shock ini agak sedikit nice. Nah, ini untuk artikulasi shock ini cukup baik teman-teman, cukup baik, cukup bagus, dimana roda ini bisa terangkat dengan ketinggian 2 roda. Kita akan tambahkan lagi 1 roda. Nah, ini yang bagian bawah sudah, bagian belakang bawah ini sudah terangkat. Idealnya memang segini. Untuk travel shocknya cukup oke lah, cukup lumayan. Untuk travel shock bagian belakang kita akan cek. Harus ini maju dulu. Oke. Untuk bagian belakang segini, kita tambahkan lagi. Nah, ini sudah nggak imbang ya. Memang bagian belakang sudah mentok segini. Ini travelnya sudah cukup baik di sini. Nice. Cukup lah. Di electrical RC ini tidak ada single speed, tidak ada dual speed, jadi dia menggunakan single motor dan single gearbox, single gear speed. Speed paling maksimal dengan baterai 2S Li-ion itu segini. Ini speed paling maksimal di RC ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tes di lapangan saja. Untuk speed paling rendah di RC ini yang kita cek tanpa menginjak tanah, kita turunin lagi segini. Dengan putaran roda agak sedikit tersendat-sendat, ini memungkinkan bahwa motor di sini menggunakan motor tipe speed. Oke. Nah, yang bagusnya di Freeman ini kita mendapatkan drag brake yang pakem. Lihat nih teman-teman. Tuh.
dia bisa mengerem ketika kita lepas gas saja. Suara decitan rem itu benar-benar terasa. Benar-benar pakem untuk drum brake di RC ini. Ya, ini terbantu oleh ESC-nya yang di bawaan Freeman. Oke teman-teman, kita akan langsung bongkar aja ya. Apa spesialnya di electrical ini, sudah di waterproof atau belum, dan partnya apa aja yang metal di bagian dalam. Kalau dilihat secara teknis sih ini hampir sama seperti Bronco. Ya, kita akan menduga bahwa gear ini menggunakan gear plastik nylon. Kemudian gardan ini juga menggunakan gardan yang dalamnya sudah metal. Tetapi untuk membuktikannya itu secara langsung, ini sama atau ini berbeda, kita akan tes teardown RC ini sekarang juga. Kita akan preteli RC ini. Langsung aja yuk, check it out. Nah, kita akan buka dulu untuk ESC-nya ya. Oke, kita akan coba cabut untuk ESC-nya. ESC ini menggunakan ESC yang sama seperti di seri yang kemarin nih. Tapi kita penasaran untuk ESC ini, apakah dia sudah di waterproof atau belum. Kita akan lepaskan dulu kabel yang ada di dalam box receivernya ini. Teman-teman, untuk RC ini menggunakan baut metal, dia benar-benar baut besi. Jadi ketika dia kena air, baut ini akan cenderung mudah untuk berkarat. Meskipun teman-teman hanya bermain air satu kali, keesokan harinya pasti akan menemukan beberapa plak-plak karat di bagian bautnya. Hal ini wajar karena baut dari SCX10 aksial yang original pun dia juga mengalami hal yang sama. Jadi bautnya sama. Bahkan di HBR 1001 dan di RCWL Test pun mengalami hal yang sama. Bautnya ini mengalami perkaratan di bagian lubang headnya. Nah, gimana caranya agar baut ini tidak karat? Teman-teman perlu nge-repaint baut ini dengan warna cat hitam doff. Dicat pakai cotton bud aja ya. Jadi nanti agar bautnya ini tidak mudah berkarat. Untuk melepas ESC kita harus melepas soketnya yang menempel di receiver. Jadi kita buka untuk box receiver ini. Ya, box receiver ini di seal menggunakan karet seal seperti ini. Kemarin sempat kita main air RC ini sebelum di teardown. Kita tes dulu. Sebenarnya kita tes dulu secara RTR, baru kita ajak dia nyemplung-nyemplung, dan hasil ujinya nanti akan saya lampirkan di akhir sesi ini ya. Jadi RC ini kondisinya sudah kita lakukan pengetesan dengan RTR-nya. Ini ada beberapa air yang masuk ke dalam box receiver. Ini teman-teman bisa lihat karena box receiver ini rapat, jadi airnya nggak bisa keluar. Dan ternyata receivernya ini juga otomatis terendam oleh air ya. Harusnya ini receivernya sudah mati kalau misalkan receiver ini belum anti air. Tapi kita buktikan dulu teman-teman, apakah ini sudah di anti air atau belum. Ini untuk genangan airnya sudah kita bersihkan, kita kuras di dalam box ini. Nanti kita akan bikin lubang di bagian box ini pakai lubang 2 mili saja, agar nanti kalau misalkan box receiver ini kemasukan air bisa langsung terkuras. Jadi seal ini nggak efektif teman-teman. Seal ini tidak efektif sama sekali mencegah receiver itu kemasukan air, dan nyatanya juga dalam box ini kemasukan air. Oke, kita akan cek dulu untuk channel 3 ini digunakan untuk perlampuan. Yap, digunakan untuk perlampuan. Dia di cabang Y seperti ini. Ini channel untuk bumper, ini channel untuk atas. Dan ini masuk ke channel 3, dia mengambil power supply-nya saja di Y. Dan ini untuk perlampuan depan dan belakang, ada kabel di sini, kabel Y juga. Sangat simpel untuk electrical perlampuan di RC Freeman ini. Untuk channel 1 dia masuk ke servo, channel 2 ini masuk ke ESC,
dan dia menggunakan receiver merek Realty. Berbeda dengan receiver punyanya si Freeman Bronco yang sudah support winch meskipun dayanya cuma nggak nyampe 10 ampere untuk winchnya ya. Ini belum support winch, tetapi kita dikasih 3 channel receiver dan kita dikasih 4 channel di sini di soketnya. Ini yang satu digunakan sebagai perlampuan sih bisa. Ini ada tombol untuk binding. Kita akan coba buka dulu ya untuk receivernya ini, apakah sudah di waterproof atau belum. Jadi kalau beli Freeman, teman-teman nggak perlu waterproofing secara manual lagi. Dia sudah terjamin anti air ya. Keren sih. Nah, ini kita akan lihat untuk kondisi receivernya setelah kita ajak cebur-ceburan. Wow. Ya benar. Receiver ini sudah diberikan anti air, bahkan anti airnya menggunakan Tianmu dan Kutek. Ini ada lapisan Tianmu di bagian belakang. Ini ada Kutek. Jadi sudah mengkilap. Receivernya sudah benar-benar aman. Box receivernya juga aman. Ya sebagai pengaman saja sih box receivernya, dan pemanis aja biar RC ini kelihatan rapi. Ada box receivernya. Meskipun receiver ini sudah dilapisi anti air. Good job Freeman. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk nge-waterproofing si RC ini. Nice, kita bisa lepas di bagian ESC-nya. Oke, ESC karena ESC-nya dia masuk ke dalam sini ya teman-teman. Jadi kita bisa panjangkan saja. ESC-nya sudah di waterproof karena sini ada resin. ESC Freeman ini sudah terlapis resin teman-teman. Jadi ini ESC yang sudah aman dari air. Oke. Apakah support dikasih kipas? Support. ESC sudah, receiver sudah, kemudian kita beranjak ke servo. Servo ini juga sudah kita uji, dia masuk ke dalam air dan kita tidak waterproofing sebelumnya. Ternyata servo ini masih bekerja secara optimal juga. Kita akan cek kondisinya, serta kita akan cek kondisi boardnya apakah memang sudah dilapisi anti air atau dia sudah mengandalkan sealnya saja yang ada di dalam servo ini. Cek ya. Oke. Untuk electrical si servo sudah dilapisi anti air. Nih teman-teman, ada lapisan mengkilapnya kayak sejenis melamin seperti itu ya di bagian servonya. Jadi Freeman benar-benar dia sudah waterproofing nih. Mantap jiwa. Tinggal kita tambahkan silan aja Tianmu untuk bagian potensionya ya. Ini sudah menggunakan potensio tertutup juga. Nice, mantap jiwa. Oke, kita akan lihat kondisi untuk gearnya. Apakah dia sudah menggunakan gear metal atau masih menggunakan gear plastik. Nice. Gearnya full metal dong. Nih, gearnya full metal. Kita mendapatkan mekanisme servo yang sedikit berbeda, dan ini servonya seperti servonya si Spectrum, tetapi casingnya ini menggunakan casing plastik. Kita mendapatkan servo yang sudah di waterproof. Kemudian untuk servo gearnya sendiri sudah full metal. Nice. Nih nggak tanggung-tanggung nih. Harga yang worth it, performa badak, electrical juga mumpuni, siap main, siap nyebur, gak ada PR, tinggal kita gaskan aja. Oke, mantap jiwa. Saya suka nih Freeman. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah buka receiver, servo, dan kita juga sudah lihat ESC. Electrical lainnya nanti di dinamo, motornya nanti kita akan bongkar sekalian gearbox.
kita bongkar dulu bagian shock, roda, dan garden. Nah, untuk rodanya kita buka dulu untuk cover capnya ini ya. Oke, roda ini masih vented dan kita kemarin main air. Bagian dalam terisi air, cuma ini belum bisa keluar. Menggunakan velg 1,9 dan sudah dilem dari pabrikan. Rodanya masih vented. Kemudian kita akan buka shocknya. Kita akan cek shocknya ini sudah dikasih oil atau belum, karena feel-nya masih berasa kurang ya, kurang lembut aja sih. Saran untuk body Lexan dikasih oil shock di 200 sampai 450 saja. Jangan terlalu kental karena nanti ribbonnya terlalu soft banget. Kita akan lihat dulu untuk shocknya. Kita dikasih ini spacer beam. Bagus sih. Untuk shock ini sudah dikasih seal. Sudah ada sealnya nih teman-teman. Sudah ada sealnya merah. Kita akan cek bagian atas. Kita tutup dulu sealnya. Oh, nice. Ini ribbonnya sudah cukup baik. Kita akan coba lihat cupnya. Harusnya ini sudah dikasih oli sih. Harusnya sudah. Yap, sudah ternyata. Sudah dikasih oli loh. Dan kondisi olinya ini penuh. Kita bisa tambahkan sedikit saja. Nice sih. Oke. Jadi untuk sementara kita nggak perlu setup kembali olinya, nggak masalah. Karena memang ini feel-nya olinya seperti itu. Sudah bagus, sudah empuk. Oke. Dan shock ini sudah menggunakan dual stack atau dua spring. Spring atas ini spring hard dan spring bawah ini spring yang soft. Nice. Kalau teman-teman rasa ribbonnya ini masih terlalu cepat, kalau merasa ini ribbonnya masih terlalu cepat, teman-teman bisa ganti oli ini dengan 450 CST. Ini nanti cukup smooth. Nice. Kemudian kita akan coba buka di gardennya. Kita butuh membuka link. Lebih enak kita balik ya. Oh ya teman-teman, ini sudah ada informasi di sini kalau misalkan servo ini servo dari FS Racing sebesar 15 kilo torsinya. Lumayan. Karena di sini ada labelnya di bagian bawah. Kita bisa nampak labelnya ini di bagian bawah servo. Oke teman-teman, ini sudah Omeo buka untuk bagian bonggol gardan, gearbox sekalian. Omeo lepas dulu dari chassisnya. Ada sedikit notice karena di Freeman ini bautnya tuh ada beberapa yang dilem terlalu banyak. Jadi ada dua baut yang selek, yang terutama di baut sini, baut yang kecil ini di bagian cover garden. Ketiga baut bisa kita buka dengan sedikit effort.
tetapi masih bisa dibuka. Yang baut satunya ini benar-benar dia nggak bisa dibuka sama sekali. Sudah dicoba dengan berbagai cara, pakai solder sudah, dan ternyata nggak bisa. Memang harus dipapras. Untuk kepala bautnya kita potong seperti ini. Kemudian kita lepas congkel perlahan-lahan, karena bagian dratnya itu ada di bagian covernya ya. Bagian drat itu ada di bagian covernya, jadi kita masih bisa buka dengan cara mencabutnya perlahan, dengan cara mencongkel sedikit demi sedikit. Nah, yang masalahnya ini lemnya ini permanen. Kita akan coba panasi untuk membuka sisa bautnya ini. Terus ada baut di sini juga selek, di baut di gearbox juga selek satu baut yang selek sudah kita atasi dengan cara mempapras juga dengan bor. Kemudian kita berhasil membukanya perlahan-lahan di bagian sini. Sisanya kita bisa lepaskan. Nah, ini tinggal PR satu aja, ini kita lepaskan juga. Nah, notice buat Freeman, tolong untuk perbautannya ini jangan dilem. Kalau dilem ya kasih lem aja yang nggak terlalu permanen lah, yang semi-semi permanen, yang warna biru seperti itu. Jangan warna yang merah atau yang baut permanen seperti ini ya, karena memang benar-benar untuk perbautan itu harus bisa dilepas pasang nih Freeman. Ketika kita mau maintenance, ketika kita mau buka bonggolnya, kita mau ngasih grease tambahan, kita mau ganti gear bevel tuh mudah, bautnya bisa kita lepas dengan mudah. Di gearbox juga jangan dilem, di bagian kopel tolong jangan dilem juga. Susah nih kalau kayak gini, kita jadinya agak sedikit merusak ya. Merusak, tetapi untuk kedepannya kita bisa buka dengan mudah. Ini kalau misalkan teman-teman nggak hati-hati bakalan jadi rusak parah. Memang kita harus panasi untuk lemnya ini agar lemnya ini benar-benar dia melunak. Semoga saja bisa melunak. Oke teman-teman, ini sudah berhasil dibuka untuk baut yang selek. Wow, ini lemnya begitu banyak banget. Nih, ya ini yang bikin susah. Ini yang bikin susah kalau baut-baut dilem kayak gini. Oke lah. Oke, kita akan cek untuk gear bagian gardannya. Kita dikasih gear metal nih teman-teman. Dan dia menggunakan gear helical. Nice. Kemudian kita juga dikasih XVD di bagian knuckle-nya ya. Knuckle-nya sudah menggunakan XVD, jadi untuk sistem beloknya ini juga bisa maksimal kalau kita menggunakan XVD di bagian sini. Gearnya sudah full metal, sudah full bearing juga, dan sini juga full bearing. Nice sih. Nah, ini yang digadang-gadang memang gear dari Freeman itu heavy duty, sangat keras, sangat hardener, menggunakan bahan material baja. Ya, nggak nyangka kalau RC dengan harga 4 ribuan kita mendapatkan part-part yang badak di semua sektor. Gearbox, kita akan coba cek gearbox. Kalau di seri kemarin kita dikasih gearbox yang masih plastik nilon. Kita akan cek di sini. Kita akan buka dulu untuk pinion dan spur gearnya. Kita akan cek dulu pinion dan spur gearnya apakah dia menggunakan full metal atau masih menggunakan nylon juga.
Oke, kita akan cek. Oke, ini sudah kebuka dan kita didapatkan gear full metal. Oh, bentar, ini metal atau plastik? Bentar. Kita butuh magnet di sini. Kita akan cek. Nah, ini metal untuk pinionnya. Dan kita mendapatkan spur gear plastik. Ya, spur gearnya ini plastik. Oke teman-teman, terkonfirmasi spur gear dari Freeman ini masih menggunakan spur gear plastik, spur gear nylon. Ini menggunakan pinion yang sudah metal. Kita akan cek juga bagian dalam. Kita akan cek dulu di bagian sini ya. Bagian transfer case, gear transfer case ini yang dipakai untuk sistem reverse-nya, gear pembalik arah. Kita akan cek. Harapannya sih metal. Oke, ini sudah dibuka untuk gear transfer case-nya. Kita akan cek ya. Kita butuh pendeteksi metal. Iyalah. Metal. Untuk gear transfer case-nya ternyata sudah metal nih teman-teman. Nice. Oke, kita akan cek di gear satunya. Oh, metal juga. Nih. Oke, saya suka ini. Jadi setidaknya di gear transfer case ini kita dikasih gear metal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ketika mau ganti gear bagian dalam. Misalkan nanti belum metal ya. Kalau curigaku sih belum. Oke, kita akan buka untuk gearbox bagian tengah. Untuk bagian spur gear ini dia menggunakan sistem slipper clutch. Nah ini teman-teman. Jadi ada asnya di sini, kemudian ini ada slippernya, dan ini ada penjepitnya. Jika spur ini tidak tercepit oleh spring atau slipper yang satunya ini, dia mencepit, maka as tangan tidak akan berputar. Yang berputar adalah spurnya saja. Karena spur dan as ini loss. Nah, asnya ini nggak akan berputar, maka kalau tidak berputar, gearbox juga nggak akan berputar. Dia bisa memproteksi gear di bagian dalam ketika gearbox ini macet dengan cara mengatur kekuatan dorongan dari springnya ini mencepit ke spur gear. Gimana ya? Susah untuk jelasinnya sih. Intinya spur gear ini akan tercepit oleh kedua benda ini, ring ini, dan ring ini yang akan menghubungkan kekuatan putaran spur ke asnya. Seperti itulah gambarannya teman-teman. Susah untuk mendeskripsikannya, itu agak sedikit susah. Nah ini sudah terlepas dan kita akan coba buka. Wow, gearboxnya aja nih dilem. Oke, gearbox sudah terlepas teman-teman. Kita mendapatkan gearbox ini full bearing, ada air di sini. Berarti gearbox ini masih rembes, air bisa masuk ke dalam, dan ini resiko untuk bearingnya berkarat ya teman-teman. Gearbox ini sudah full bearing, dan kita cek untuk gearbox ini apakah dia sudah metal atau belum. Untuk asnya metal, untuk gearnya masih nilon teman-teman. Jadi di gearbox ini dia masih menggunakan gear nilon. Kita akan coba lepas dulu. Oke, satu terlepas. Ini nilon.
Kita akan lepas dulu asnya. Nah ini nilon teman-teman. Gearnya gear nylon, belum metal. Cek ketiganya. Gear tengah juga masih nilon juga, belum metal. Kita akan cek bagian ini. Gear ini juga masih nylon, belum metal, cuma gear ini dibaut dengan 3 bodi sini ya, dikunci. Coba kita akan buka apakah gear ini gearnya ya metal atau nylon. Untuk bagian as tengahnya metal. Oke, terbuka. Terbuka untuk gear bagian tengah. Kita cek nilon. Untuk as kopel tengah, dia aluminium, metal aluminium, tetapi tidak lengket dengan magnet karena dia aluminium. Kalau ini jelas-jelas nilon. Oke gitu teman-teman, untuk teardown dari Freeman tipe T ini dengan model Monjaf atau bisa mirip dengan Cherokee buntung. Kita akan tes RC ini, kita akan sematkan video testingnya. Kapan? Sekarang. Kita akan tes langsung si Freeman tipe T ini apakah worth it atau enggak. Let's go. Oke teman-teman, nah saatnya kita untuk uji si Freeman T ini untuk ke track adventure. Dan RC ini menggunakan part RTR-nya, tidak ada tambahan sama sekali, tidak ada upgradean sama sekali. Baterai kita menggunakan baterai Li-ionnya dengan kapasitas di 2000 mAh, kemudian ESC bawaan, servo bawaan, serta motor bawaan. Gimana performa RC ini ketika kita jalankan RTR dengan melewati segala medan yang ada di sini? Kita simak aja untuk uji durability serta uji kelayakan si Freeman tipe T ini. Apakah sama performanya dengan si Freeman Bronco? Kita lihat aja yuk, langsung aja kita tes. Check it out.
gitu teman-teman, tadi sudah kita tes untuk impresi si Freeman tipe T atau model T ini. Untuk urgent yang harus di-upgrade sih terutama roda sama velg serta baterai nih teman-teman. Jadi baterai ini sudah kita tes dan ini sudah habis dengan durasi main sekitar 45 menit, nggak nyampe 1 jam. Ini baterai sudah habis 2000 mAh 45 menit dengan mode 40 ampere brush head itu sudah tergolong sangat wajar. Nah, kedua untuk yang perlu ditingkatkan nih velg dan roda, karena kalau ganti roda saja nggak bisa, harus ganti sama velgnya karena velgnya ini memang dilem dari pabrikan. Jadi rodanya ini sekali-kali kita nggak dapat traksi, tetapi untuk tanah kering itu masih proper, tanah kering masih proper nih teman-teman. Dia bisa nanjak, torsinya juga oke, cengkrama juga oke. Tapi nanti kalau ketemu dengan tanah basah nih, yakin roda ini bakalan gundul. Oke, untuk torsi motor ini ada, torsinya sih cukup melimpah. Cuman sayangnya untuk semutnya nggak dapat. Jadi semutnya itu tetap nyentak, rasanya di gas itu tetap nyentak. Jadi ada beberapa kali RC ini nyentaknya gue gitu nih. Nah gitu. Untuk overall sih RTR di harga 4 jutaan dengan sebandel ini ya. Ini tadi sempat kelontang-kelontang dan Lexanya enggak apa-apa sih teman-teman. Aman-aman saja. Aku yakin ini Freeman sih bukan kaleng-kaleng kualitasnya. Dia setara dengan Axial malahan. Aman sih untuk Lexannya, tubularnya, dan model ini juga model yang sangat bagus sih daripada yang kemarin si Bronco ya. Jadi enak untuk sedikit dipandang, juga enak untuk kita kesampingkan ganti bodi ya. Nah ini kita perbaiki dulu dalam-dalamannya dulu, torsinya kita perbaiki, semutnya kita perbaiki, cengkeraman roda kita perbaiki, baru nanti teman-teman kalau misalkan ganti bodi, bolehlah ganti bodi aja. Oke gitu teman-teman, untuk Freeman ini cukup worth it di harga 4 jutaan dan ini RC paling bandel nih sepanjang ini, karena ketika kita tes tadi nggak ada trouble apapun nih. Gadan slug, dual shift macet nggak ada ya, karena memang yang RC ini memang peruntukannya untuk RC kompetisi, RC mabar, minim fitur, kualitas oke punya. Oke teman-teman gitu. Untuk pembelian RC ini langsung aja teman-teman cek di Juangco RC ya, Juangco langsung aja check out di sana bisa, atau langsung ke mau X reviewnya ini juga boleh, nanti linknya Mewah taruh di kolom komentar ya. Linknya nanti taruh di kolom komentar, misalkan ini RC nya sudah habis ya sudah gitu. Oke teman-teman, let's go, kita akan pulang dan selesai sudah untuk tugas kita mencoba si Freeman ini. See you next time, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa klik like dan subscribe biar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi seputar RC Adventure lainnya. See you next time, bye bye.